Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahlas sidqi wal wafa. Wa qur rabbi zidni ilma, amma ba'd. Yang terhormat Kepala SMA NU Al-Ma'ruf Kudus Bapak Anas Ma'ruf SAG MPDI, yang terhormat Bapak Ibu Guru, karyawan SMA NU Al-Ma'ruf Kudus, anak-anak siswa-siswi SMA NU Al-Ma'ruf Kudus dimanapun Anda berada, yang senantiasa Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah menakdirkan kita semuanya untuk berjumpa meski dalam keadaan seperti ini lewat media online. Semoga kita semuanya selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan jasmani maupun rohani. Terutama kita bisa melanjutkan ibadah puasa ini hingga finish. Oleh karena itu, tiada lain, mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Sebab kuncinya agar supaya kita semuanya ditambah nikmat-nikmat itu tiada lain, hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa mari kita bersama lantunkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Semoga dengan lantunan sholawat tersebut Allah membuka pintu keberkahan, pintu kemudahan dalam semua aktivitas kita, dalam semua kegiatan kita, baik itu aktivitas secara zahiriyah maupun batiniyah, dunia maupun akhirat. Amin amin Allahumma amin. Anak-anak yang bagus sayangi, lama kita tidak berjumpa secara fisik. Tentunya rasa kangen jelas ada. Kangen dengan kalian semuanya. Kangen dengan pertemuan seperti sebelum adanya COVID-19 yang merebak akhir-akhir ini. Yang paling penting utamanya, semoga kita semua mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keselamatan dari Allah, kita semuanya, keluarga kita semuanya, utamanya keluarga besar SMA NU Al-Ma'ruf Kudus. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita insyaallah akan mengaji bareng bersama tentang etika di jalan. Sebab kalau kita amati, banyak menjelang maghrib itu di waktu puasa orang mengadakan ngabuburit, padahal mungkin di sana ada tujuan cuci mata, melihat cewek cakep, atau mungkin di sana ngerumpi, ghibah, yang hal itu bisa mengurangi nilai pahala puasa kita. Pada ngaji pertama ini bersama saya tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menerangkan tentang bagaimana kita bersikap tatkala kita berada di jalan raya. An Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal julusa 'ala turuqat."
Janganlah kamu sekalian duduk-duduk di pinggir jalan. Setelah itu faqalu, para sahabat berkata, malana buddu minha innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, kami tidak dapat meninggalkan majelis untuk ngobrol di sana. Setelah itu Rasulullah berkata, fa idza abaitum illal majalis fa'tut tariqa haqqaha. Apabila kalian tidak bisa meninggalkan hal tersebut, maka berilah hak-hak jalan. Qalu, akhirnya para sahabat berkata, wa ma haqqut tariq, apa hak-haknya jalan itu? Kemudian Rasulullah bersabda, ghaddul basar wa kaful adha wa raddus salam wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Dalam hadis ini disebutkan 4 hal yang merupakan hak-haknya jalan. Pada saat kita nongkrong-nongkrong atau kongko-kongko di tepi jalan, atau pada saat kita ngabuburit di sore hari, di waktu puasa kali ini kita harus mempunyai etika, melaksanakan apa yang sudah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, ghaddul basar, menjaga pandangan. Ini Masya Allah, tidak muda, tidak tua, seorang cowok apabila melihat cewek cantik, yakin pasti paling tidak di sana melirik, atau mungkin di sana kesensem kalau bahasa Jawanya, goyeman, rizki orang tinggi goyeman katanya. Makanya di sini Rasulullah menjelaskan kepada kita, pertama ghaddul basar, pandangan kita harus dijaga. Apalagi sampai ada seorang pemuda melihat pemudi yang dicintai, ini kadang hatinya leleh. Pandangan itu merupakan sahmun min sihamil iblis, busur panah dari salah satu busurnya, panahnya iblis. Apabila itu bisa mengena, maka hal-hal yang lain akan bisa terjadi. Ada pepatah, dari mata turun ke hati. Ini anak-anak muda sekarang, berawal dari pandang-pandangan, lirik-lirikan, akhirnya mulut pun berkata, kenalan di sana. Setelah mulut berkata, kenalan berjalan, minta nomor HP, WA, WhatsApp, dan seterusnya. Akhirnya berlanjut. Nah, ini yang kurang pas. Apabila terjadi hal tersebut ke arah yang positif, alhamdulillah. Kalau negatif, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya terutama pemuda ini harus betul-betul menjaga pandangan. Wong yang tua aja kalau lihat cewek cakep, Masya Allah, apalagi yang muda, subhanallah, ya. Ini yang pertama, ghaddul basar. Yang kedua, wakaful adha, kita harus menahan gangguan. Maksudnya apa? Kita tidak boleh mengganggu siapapun orang yang lewat di hadapan kita. Mengganggu baik lewat ucapan atau mungkin gerakan-gerakan tubuh kita, atau mungkin mengganggu, melempar batu sembunyi tangan. Nah, seperti itu kadang. Ditanya siapa yang lempar? Oh, bukan saya. Nah, ini tidak boleh. Karena etika di jalan, kita tidak boleh membuat mengganggu orang lain, Yang ketiga, raddus salam, menjawab salam. Nah, ini ada orang lewat, salam, assalamualaikum, ya kita wajib menjawab, waalaikumsalam. Tapi jangan sampai kalau yang lewat itu cantik, kita salami, assalamualaikum mbak.
Tapi kalau nenek-nenek tua-tua dibiarin, salam nggak dijawab, ini juga nggak boleh. Raddus salam, menjawab salam. Ini merupakan adab atau etika pada saat kita berada di jalan raya. Wa amrun bil ma'ruf, yang ketiga memerintahkan hal-hal yang ma'ruf, baik. Memerintahkan hal-hal yang baik. Misalnya ada seseorang naik sepeda motor, auratnya tersibak, kita mengingatkan dengan baik. Nyuwun sewu mbak, itu tersibak. Bukan apa-apa, mengingatkan. Tujuan kita baik. Atau mungkin pada saat kita duduk-duduk di tepi jalan, ada bapak-bapak naik sepeda motor yang jagangnya itu belum diletakkan secara sempurna. Pak, jagangnya ntar kalau nggak dibenahi, nggak ditempatkan pada tempatnya, bisa bahaya. Atau mungkin ada seorang pemuda memboncengkan orang yang sangat sepuh dengan kecepatan 100 km per jam. Mungkin, semuanya di dunia serba mungkin. Pada saat itu kita perintahkan, oh jangan gitu. Yang keempat, wa nahyun 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Kemungkaran mungkin bisa terjadi di jalan raya. Di sana kita harus bisa menjaga dari hal-hal yang mungkar. Jadi itu merupakan 4 hal yang harus kita laksanakan tatkala kita ngobrol di tepi jalan. Jadi kalau kita lihat hadis ini, kongko-kongko di tepi jalan nggak cuma terjadi pada hari ini. Para sahabat pun pernah kongko-kongko seperti itu. Ngobrol-ngobrol di tepi jalan. Itu ada 4 hal yang disampaikan oleh Rasul tentang bagaimana kita bersikap tatkala kita berada di jalan raya. Melengkapi keterangan itu, Imam Hafidz Ibnu Hajar ini mengumpulkan ada 14 macam selain 4 yang sudah tersebutkan tadi. Ini akan kita sampaikan secara cepat, paling tidak lewat tayangan kali ini kita ntar bisa melihat pelan-pelan 14 hal itu apa semua. Yang pertama, ini yang terkumpul dan dikumpulkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yang pertama, ufsus salam, menebarkan salam. Menebarkan salam, karena salam ini merupakan suatu doa keselamatan yang indah, yang identik bagi seorang muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang lain ada yang selamat pagi, selamat siang. Kalau khusus muslim ini ada khusus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, keberkahan Allah selalu menyertai Anda semuanya, kita semuanya. Kalau itu betul-betul dikabulkan Allah, kita selamat gak cuma di dunia, sampai akhirat pun. Amin, Allahumma amin. Maka tebarkan salam kepada orang-orang yang Anda kenal maupun yang tidak Anda kenal, karena salam ini berkahnya luar biasa. Assalamualaikum. Yang kedua, ahsin fil kalam, kita berbicara yang baik dimanapun kita berada, apalagi di tepi jalan. Jangan sampai kita di tepi jalan kita misah-misah, atau mungkin mengumpat-ngumpat orang lain, atau menghina orang lain. Ini jangan sampai. Yang ketiga, syammat atisyan, apabila ada orang bersin di sana kita mendoakan yang bersin hajj, alhamdulillah, kita mendengar, kita doakan yarhamkallah. Yang bersin mendoakan kembali yahdikumullah wa yuslihu balakum.
Tapi kadang ada orang-orang yang agak-agak alay. Dia bersin pada saat itu, dia baru selesai makan tahu. Pada saat bersin, bukannya alhamdulillah tapi tahu, atau mungkin tempe, atau sate dan seterusnya. Ini amat sangat jauh dari apa yang ditekankan di dalam agama Islam. Selanjutnya yang keempat, wasalaman raddan ihsanan, menjawab apabila mendapatkan salam kita jawab dengan jawaban yang baik, yang bagus. Yang kelima, fil hamli awin, apabila ada orang pada saat di jalan raya itu membawa suatu hal yang berat, yang kiranya orang tersebut kerepotan kita melihat. Misalnya ada ibu-ibu gendong budak, yang isinya mungkin sayur mayur atau mungkin beras, kelihatannya tertatih-tatih. Ini kita lihat, kita bantu dia. Jangan sampai ben cepat mati, itu nggak boleh, nggak boleh. Kita harus menolong orang seperti itu. Atau mungkin ada bapak-bapak pada saat naik sepeda motor, kemudian mesinnya mati, kita bisa membantu kalau memang kita bisa. Berikutnya yang keenam, wa madluman a'in, apabila ada orang yang terzalimi, kita diminta untuk menolongnya juga. Ada orang teraniaya, ada orang nggak salah di jalan, disalah-salin orang, kita tahu berarti itu dia terzalimi, wajib kita tolong. Sampai Rasulullah bersabda, tolonglah orang yang terzalimi atau orang yang dizalimi. Para sahabat tanya, kalau orang yang dizalimi kita tolong wajar, kalau menolong orang yang menzalimi bagaimana ya Rasulullah? Ingatkan dia agar tidak berbuat zalim. Kita menolong orang-orang zalim. Yang ketujuh, aghis lahafan, pada saat ada orang yang kesusahan di jalan raya, kita tahu, nah ini kita tolong, beri pertolongan. Karena betapa susahnya seandainya kita sendiri melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan ada hal-hal yang mungkin kita dalam keadaan repot, mungkin uang saku habis dan seterusnya. Kita harus betul-betul menolong orang tersebut. Kita bisa membayangkan hal itu. Yang kedelapan, arsyid syabilan, apabila ada orang lupa jalan, jalan ke Surabaya itu mana ya Pak? Kita tahu, kita wajib memberi petunjuk. Oh, Anda langsung ke timur Pak, nggak ke barat. Kalau ke barat sampai Jakarta, ntar lewat Semarang sampai Jakarta, Anda nggak sampai Surabaya. Yang kesembilan, wahdi hairanan, memberi petunjuk orang-orang yang baru bingung di jalan raya. Utara itu mana, selatan itu mana, dia nggak tahu. Barat itu yang mana, timur itu yang mana, nggak tahu. Kita kok mengetahui posisi orang itu di depan kita. Kita harus memberi petunjuk, menunjukkan orang yang baru bingung. Yang ke-10, memerintahkan hal-hal yang baik. Yang ke-11, menjauhi hal-hal yang mungkar. Kemudian yang ke-12, ghaddul basar, menjaga pandangan. Ini sudah kita sampaikan di awal tadi. Yang ketiga, ghaddat tarafa. Niki telapuan mata itu jangan sampai kedap-kedip tanpa ada gunanya. Dan yang ke-14, aksir zikra maulana, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 14 hal yang disampaikan oleh Imam Hafidz Ibnu Hajar.
ini sudah dikumpulkan. Paling tidak dari 14 ini mari kita ingat-ingat bareng-bareng, kita amalkan, kita laksanakan. Anak-anak yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikian pengajian pada kesempatan kali ini. Meskipun singkat, semoga ada barokahnya buat kita semuanya. Dan tak lupa Bapak sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita bisa melaksanakan hingga akhir finish, mendapatkan itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.